Hello guys and welcome back to my channel again di channel Samuel Chris. Yes guys, jadi hari ini aku pengen berbagi sesuatu yang menurutku ini penting banget karena seiring dengan perkembangannya zaman, semakin banyak orang-orang pintar untuk mencuri informasi personal kalian ya. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena akhir-akhir ini dalam 2 minggu terakhir ada 2 orang yang berusaha untuk mengambil personal data dari laptopku dan kurang lebih caranya tuh mirip-mirip guys ya. Jadi menurutku aku bisa mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan cara penipuan terbaru zaman now ya. Aku juga sempat melihat Kak Chandra Kak Chandra Liao di Instagramnya kalau dia itu kehack YouTube-nya, tapi aku nggak tahu apa penyebab yang menyebabkan sampai YouTube-nya bisa kehack seperti itu ya. Tapi intinya adalah yang aku pengen sharing di sini adalah gimana sih caranya 2 orang ini pengen menipu dan pengen mengambil personal informationku ya. Kita langsung masuk aja ke kontennya cuy ya. Oke, tapi sebelum aku mulai dengan videonya, buat kalian aku mau minta tolong kalian untuk hajar like-nya sebanyak-banyaknya sebelum mulai, dan kalian boleh komen nanti sesudah video karena kita mau untuk mengubah algoritma YouTube. Kita kelabui algoritma YouTube sehingga konten-konten yang seperti inilah yang naik, konten-konten inilah yang bisa mengedukasi banyak orang, yang bisa menjadi tontonan dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke? Terima kasih. Jadi gini, awalnya aku bakal menceritakan yang kedua aja karena yang pertama itu kurang lebih caranya sama, tapi dua-duanya nggak berhasil di aku ya, karena itulah guys ya gunanya jurusan IT. Jadi kita udah ngerti gitu kan gimana celah-celahnya cuy. Jadi mereka mau melakukan hal-hal yang aneh-aneh udah ada feeling aku, jadi susah gitu ya. Dan semoga melalui video ini terutama buat konten-konten creator di luar sana, karena ini video aku khusus buat semua orang tapi terkhusus buat konten creator, karena mereka tahulah kalau misalnya mereka bisa mencuri data kamu, YouTube-mu bisa kehack, sosial mediamu bisa kehack, dan semua data-data di komputermu bisa kehack gitu loh. Jadi sangat-sangat berhati-hati, jangan pernah mau mendownload atau menginstal aplikasi yang hanya diiming-iming duit atau diiming-iming endorsan yang gak jelas, oke? Kan harus tahu itu. Nah, kita langsung masuk ke kontennya nih. Awalnya, kalau kalian bisa lihat di sini, ada orang yang namanya Andri Yanko. Dia itu mengirimkan sebuah email ke aku yang tulisannya, halo, dia itu adalah manajer dari sebuah aplikasi namanya Prom, dan dia di Prom itu aplikasi translate bahasa, dan dia pengen endorse, kurang lebih kayak gitu dah. Pada saat aku cek emailnya ini, aku baru sadar bahwa ternyata email ini udah secanggih ini loh. Dia udah memberitahukan ada tagline warna merah di situ yang tulisannya hati-hati dengan message ini, dengan email ini, karena email ini adalah email yang mirip yang digunakan untuk mengambil personal information, dan di sini dikasih tahu juga bahwa hindarilah klik link ataupun download sesuatu atau membalas dengan personal information gitu loh. Dan ini aku baru sadar sekarang juga ya, karena yang lalu itu kemarin tepatnya 5 hari yang lalu ini yang message warna merah ini belum ada, tapi sekarang udah ada, berarti emang fix penipu ya. Nah, setelah aku mendapatkan email ini, aku sebagai content creator ya pasti aja gimana ya, seneng ya. Oh, akhirnya dapat endorse lagi nih. Akhirnya aku teks yang nomor yang udah diberikan di sana, nomor WhatsApp-nya ya. Setelah itu aku teks itu, dan teksnya itu seperti ini. Jadi aku bilang, halo, namaku Samuel Chris dan aku mau bekerja sama dengan kamu. Dia perkenalkan diri juga, dan langsung di situ dia straightforward, dia kasih harganya. Dia bilang kita mau untuk membeli ads di channelmu, yang dimana kayak kerjasama gitu, dan harganya itu dia kasih $700 untuk video 40-50 detik, dan untuk keseluruhan video yaitu durasinya 3-7 menit dia berani bayar sekitar $3.000. Jadi beneran digiurkan dengan duit yang segitu banyaknya ya. Kemudian lanjut, karena berhubung aku di sini udah pernah kena tipu, pernah mau ditipu dengan cara yang sama, yaitu disuruh download aplikasi tersebut. Aku langsung tanya di sini, oh ya, jadi aku harus download dan install aplikasinya. Dan langsung dia bilang, iya, kalau nggak gimana cara kamu mau promosi akun ini. Di sini aku udah punya firasat buruk karena udah lihat harganya yang begitu nggak masuk akal, ditambah dengan harus menginstal sesuatu. Di situ aku mulai bertanya, dan aku mulai tanya, dan aku ngomong situ tuh, iya, aku biasanya endorse-nya itu aplikasi HP. Kamu punya aplikasi HP? Dan dia bilang, ya, kita punya aplikasi HP ya.
Dan setelah itu aku langsung screenshot yang di websitenya, dan aku tanya apakah ini aplikasinya, karena langsung aku seketika itu langsung cek gitu kan. Aku ketik nama aplikasinya Prom dan keluar gitu loh di website. Ada website resminya, ada alamat resminya, dan ada ini web translatornya juga. Jadi beneran bagus aplikasi ini ya. Tapi di sini dia bilang dia tuh pengen mengendorse-nya itu ya yang ini, yang komputer. Dia nggak mau tahu kalau untuk yang HP, karena dia bilang yang HP itu mereka udah punya pasar yang cukup gitu loh. Nah, singkat cerita, orang ini kayak nggak punya sama sekali landasan gitu loh, kayak nggak ada orang yang pernah endorse mereka dan lain-lain, yang membuat kayak bingung gitu ya. Mereka kerjanya juga nggak profesional di sini. Jadi yang terjadi adalah, aku screenshot lagi, aku tuh minta bayarnya yang lebih tinggi di sini ya. Aku minta 3.500 dan mereka langsung iya, oke, kita 3.500 ya. Dan setelah itu aku bilang, apakah kalian bisa bayar 50% uang DP-nya dulu baru aku kerjain? Tapi di sini mereka bilang nggak mau. Mereka mau bayarnya itu setelah mereka lihat videonya udah jadi, yaitu sebelum di-post, di-publish ya, sebelum di-upload gitu. Setelah itu yang aku lakukan di sini adalah aku langsung ngecek websitenya. Terus aku cek about us, aku mau lihat siapa-siapa aja sih orang-orang yang terdapat di dalam perusahaan ini. Dan ketika aku cari, emang nama Andri ini nggak terdaftar di salah satu orang yang menjadi pengurus di perusahaan Prom ini. Dan kemudian aku juga udah sempet kirim email ke alamatnya Prom yang secara resmi. Dan aku juga sempet DM mereka di Instagram, aku juga sempet kirimin mereka Twitter. Dan iya, aku cuma pengen konfirmasi gitu loh. Aku screenshot emailnya dan aku bilang, apakah memang benar ada orang yang namanya Andri yang pengen mengendorse aku mengatasnamakan Prom? Karena ya bisa aja Prom ini emang beneran perusahaan yang ada, tapi ada beberapa orang yang mengambil langkah jahat, yang mengambil untung dari ini semua dan pengen berbuat jahat mengatasnamakan Prom gitu ya. Jadi aku pengen pastiin sekali lagi, dan sampai sekarang nggak ada balasan dari Prom tersebut ya. Mereka juga mungkin udah melakukan research kira-kira perusahaan-perusahaan mana yang nggak pernah balas email dan lain-lain, biar ketika kita berusaha untuk reach out company itu, kita berusaha untuk cari tahu, nggak ada balasan gitu. Nah, setelah di titik ini aku juga nggak mau bodoh, karena aku bilang di sini kayak aku tuh bisa download gitu. Aku bisa download aplikasinya ini melalui website, karena di websitenya sendiri emang ada tempat untuk download linknya ya, tempat download linknya. Tapi dia nggak mau gitu ya. Jadi dia bilangnya di sini adalah ini, seperti ini. Kita tuh bisa langsung memberikan kamu yang full premium. Jadi kamu itu pokoknya premium ini bakal beda lah katanya dia ya, bakal beda gitu. Nggak boleh download dari internet gitu. Padahal aku nggak tahu juga apa bedanya, dan dia nggak mau tahu ya. Dia bilang harus pakai linknya, harus download pakai linknya, dan dia tuh berusaha untuk kirimin skrip ya. Jadi kayak ngomongnya gimana dan lain-lain. Tapi dari skripnya sendiri sih juga nggak profesional, yang membuat aku semakin curiga, karena nggak mungkin kalau company gede yang mau bayar sampai $3.500, nggak mungkin yang dipromosin cuman itu aja. Dan yang membuat aku aneh juga, dia itu nyuruh aku untuk untuk membuat promo code-nya, yang dimana ada diskon 15% kalau misalnya pakai promo code-nya. Dia itu suruh aku untuk buat sendiri melalui setting. Jadi ini nggak pernah terjadi guys. Ini juga lucu banget, karena kalau misalnya emang promo code-nya beneran ada, pasti yang sediain itu adalah perusahaannya, bukan kalian yang disuruh buat sendiri. Yang membuat aku semakin curiga. Dan intinya dia bilangnya di sini ini adalah linknya, dan tolong jangan berikan link ini terhadap siapapun ya, karena link ini premium dan khusus buat kamu. Setelah itu keanehan pun mulai ada, dan dia mengejar gitu ya. Dia bilang di sini hari Kamisnya dia bilang, udah bagaimana kabarnya, apa yang terjadi? Terus aku bilang, bentar ya, aku berusaha untuk syuting ini dan aku balik ke kamu secepat mungkin. Padahal yang terjadi adalah aku langsung telepon timku yang di Indonesia, dan aku menyuruh mereka untuk mengecek apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam installer ini. Dan memang hasilnya adalah ini ya. Jadi ketika editorku ini, ketika timku download aplikasi ini, langsung jelas-jelas di antivirusnya ditemukan ada sebuah virus yang bernama ini nih ya, Win32 Dropper X Gen ya. Kalau misalnya kalian search tentang Win32 Dropper X Gen ini adalah sebuah virus yang dimana virus ini bisa mengakses
keseluruhan komputer kalian melalui backdoor atau jalur belakang tanpa seizin yang punya laptop ya. Berarti ini memang virus yang dititipkan untuk ngehack gitu, untuk mengambil personal information, mengambil data-data yang mereka butuhkan terhadap laptop ini. Nah, itu dia bahaya banget. Setelah itu aku balik lagi ke orangnya dan aku bilang, "Kak, gimana nih? Katanya nggak ada virus, tapi kenapa ada virus ini?" Dia bilang kayak gini, "Oh iya, bentar ya, aku coba kontak aku coba kontak IT-ku karena IT-ku yang lebih tahu gitu loh." Nah, setelah itu di sini dia bilang kalau misalnya itu ada virusnya, antivirus membaca kalau ini virus karena filenya itu lebih gede dari 560 MB ya, yang dimana itu sama sekali nggak masuk akal juga karena ya ada chance untuk kesana, tapi kalau antivirus udah menangkap nama spesifik virusnya secara jelas kayak gitu, ya itu parah sih, kayak ya itu udah emang terbukti. Dan sebelum aku menyuruh timku untuk mengecek hal seperti ini, aku emang udah suruh mereka untuk ke warnet gitu loh, karena kalau di warnet kan ada yang namanya deep freeze yang dimana mereka itu bisa restart kembali komputernya dan lain-lain dan kembali seperti baru gitu loh. Makanya aku bilangnya sama editorku, bawa aja ini ke warnet dan kalian coba download di warnet apa yang terjadi gitu loh. Tapi yang ternyata adalah katanya timku, dia bilang nggak masalah karena di laptop ini juga nggak ada sesuatu yang penting-penting amat, dan maksudnya bisa langsung dites gitu loh tentang masalah ini langsung. Nah, ketika pas dia mau tes, dapatlah virus itu. Nah, singkat cerita yang terjadi adalah ini. Setelah aku balikin ke dia bilang oke, dia bakal kasih tahu ke ke programmernya, dan dia itu berikan aku sebuah aplikasi yang baru, sebuah link yang baru yang dimana dia kasih password di sana ya. Dan kembali lagi, timku ini nggak bodoh karena mereka juga anak IT, jadi dia mengerti banget tentang ini semua. Jadi pada saat aku dapatkan ini, aku langsung send semuanya ke timku dan dia bilang pasti cek, ternyata size-nya itu cuman 40 KB ya guys. Ini kayak beneran lucu banget, kayak nggak masuk akal gitu loh. Gimana cara aplikasi itu 40 KB ya? Ini mau install apa ya? Dan setelah itu timku bilang ya udah kita coba aja di VirtualBox. Jadi kalau kalian nggak tahu VirtualBox itu apa, VirtualBox itu kayak persis sama kayak komputer, tapi ini drive-nya itu beda. Drive-nya ini adalah drive cloud. Dan setelah itu pas dicoba mau install, yang terjadi adalah seperti video yang kalian udah nonton ini ya. Gak bisa, gak ada yang terinstall apa-apa, gak ada, dan yang ada malah jalan, text managernya jalan, tapi nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada yang keinstall. Dan yang membuat kita kayak fix ini adalah penipu ya. Pada saat aku balikin ke promnya, aku bilang ini kalian mau apa, nggak bisa keinstall. Dan reaksinya itu dia bilangnya kamu ini berusaha untuk menginstal ini di virtual machine, dan katanya dia tidak akan mungkin berhasil karena itu tidak punya drive ya. Bukan tidak punya drive-nya aja yang beda ya. Dan akhirnya aku bilang sorry, kita nggak bisa lanjutin kerjasamanya kalau kayak gini. Dan aku bilang kamu cari aja content creator yang lain ya. Menurutku ini sebuah teknik yang pinter banget, dan aku nggak tahu kalian bisa mengerti atau pahamkah dari semua penjelasanku dari awal. Tapi ya semoga dengan kalian menonton video, dengan kalian aku jelasin seperti tadi, kalian udah bisa ngerti bahwa jangan terlalu, ya kesimpulannya sebenarnya simpel banget. Kalau ada yang pengen mengendorse kalian atau ada yang misalnya menyuruh kalian klik link atau apa, mulai dari sekarang kalian jangan terlalu sering untuk download sesuatu yang kalian pun nggak yakin itu apa gitu lah ya. Misalnya kalian main game nih, yang sesimpel itu aja, kalian main game tiba-tiba ada orang kasih misalnya link, iya kalau kamu klik link ini kamu bisa dapat diamond, misalnya Mobile Legends ya, kamu bisa dapat diamond sampai 3000 diamond gini-gini. Jangan langsung dipercaya guys, karena bisa aja itu yang membuat akun kalian kehack ya. Jadi benar-benar kalian harus jeli, kalian harus pikir matang-matang apakah ini emang berdampak di mana gitu. Lebih bagus waspada, lebih bagus menjaga jarak, lebih bagus ada feeling-feeling yang nggak enak daripada terlalu percaya orang yang mengakibatkan bisa fatal ya. Dan segitu aja videonya sih, saran ya udah cukup, durasinya juga udah cukup panjang, dan aku rasa semuanya itu udah cukup jelas apa yang aku jelasin tadi. Semoga kalian bisa lebih berhati-hatilah tentang penipuan zaman sekarang ya, karena benar-benar emang sekarang yang pengen diserang ya anak-anak zaman muda kayak gini ya, kayak kita ya.
Ya segitu aja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, konten-konten yang sharing-sharing aja tentang kehidupan pribadi, tentang ya kayak misalnya minggu lalu tentang dampak giveaway, atau misalnya artis masuk ke YouTube dan lain-lain, konten-konten nyantai-nyantai yang seperti ini, yang ngobrol-ngobrol, kalian boleh komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau kita mau untuk merubah algoritma YouTube yang dimana kalian kepengen videoku bisa tayang lagi di home kalian, ya satu-satunya cara kalian hantam like sebanyak-banyaknya, karena nggak ada cara untuk mengubah itu selain like dan komen gitu loh ya. Kalian harus hajar like-nya, kalian harus komen sebanyak-banyaknya biar YouTube bisa mendeteksi bahwa kalian itu suka sama videoku, dan akhirnya videoku bisa muncul di home kalian lagi ya, seperti itu ya. Segitu aja, see you in the next video. Saya Samuel Chris mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye bye.